Desa Adat Pliatan merupakan salah satu pusat pariwisata andalan di Kabupaten Gianyar. Dengan kekayaan tradisi, adat, budaya dan sejarahnya yang tinggi, menjadikan Desa Adat Pliatan sebagai destinasi wisata incaran para wisatawan. Namun Desa Adat yang terdiri dari 12 banjar adat dan 2.100 kakak adat ini juga memberikan perhatian khusus di dalam pelestarian lingkungan, terutama penataan lingkungan, selain pengembangan wisata mereka. Bendesa Desa Adat Pliatan Iketut Sandi sangat menjunjung tinggi sinergitas dalam melaksanakan berbagai program untuk pembangunan desa. Desa Adat bersama Desa Dinas dan didukung oleh Penglingsir Puri secara bersama-sama dengan persatuan yang kuat berlandaskan konsep ngaya sampai saat ini telah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan rampungnya berbagai program desa baik dalam segi parahyangan, salah satunya pelaksanaan karya di Pura Baliagung tahun 2019. Pawongan dengan membuat bubda, pembinaan seni bebalian, maupun pelemahan seperti pelaksanaan sejuta biopori di tahun 2019, serta penataan telajakan dan sungai. Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi pembangunan Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Karma Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala. Untuk menuju Bali era baru, dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti. Kami selaku perjuru Desa Adat, Desa Pliatan, tentunya di dalam melaksanakan pemerintahan Desa Adat, kami tetap mengacu kepada visi dan misi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali, di mana program ini dapat memajukan masyarakat Bali secara skala dan niskala. Program yang dilaksanakan di Desa Adat yaitu di bidang paryangan, di mana kami Desa Adat Pliatan ngempon kurang lebih 40 pura, yang keberadaan di Gayang 3 ada 4 Gayang 3. Di bidang pawongan, kami satu, yaitu mengadakan persalaman non-formal. Dan dananya bersumber dari dana BKK Provinsi Bali. Namun di tahun 2020 ini sama sekali kegiatan untuk perseraman ditiadakan, mengingat prokes COVID-19. Perseraman dilaksanakan di Cak Saji, Puri Agung Pliatan. Di bidang pelemahan yang prioritaskan adalah di penataan lingkungan, dan penataan daerah aliran sungai, itu DAS. Dan sekarang ini sudah berjalan. Dan harapan kami ke depan, kami sebetulnya sudah merancangkan di tahun 2020 ini untuk penguatan kapasitas, terutama di penjuru Desa Adat, Kerta Desa, Sabo Desa, dan Banjar Adatnya. Untuk di tahun 2020 ini sudah terbentuknya bubda, kami akan merencanakan adanya pengadaan seperti upacara dan sarana penunjang kegiatan agama, seperti kami sudah rencanakan di Desa Pliatan adanya sejenis krematorium. Juga mempersiapkan tokoyatnya. Dalam hal ini kami akan bisa menerima kegiatan-kegiatan dari masyarakat, baik itu berupa jahitan dan sarana perlengkapan upacara lainnya. Tahun ini Desa Adat Pliatan beserta Desa Dinas sedang memfokuskan dalam program penataan lingkungan. Muncul dari kesadaran masyarakat, kemudian berinisiatif menggagas program PEGO, yakni Pliatan Ngogo. Menurut perbekal Desa Pliatan Imade Dwi Sutaryanta, sinergi yang baik antara Desa Adat dan Desa Dinas ini menjadi hal penting sebagai dasar dalam membangkitkan dan meningkatkan persatuan serta saling bahu-membahu dalam pembangunan desa yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Membentuk sinergitas antara Desa Adat dan Desa Dinas. Nah, untuk
eksperimentasinya penika banyak sudah yang kita lakukan. Salah satunya contoh seperti disampaikan oleh Pendeso dalam mengembangkan visi-visinya Bapak Gubernur, kita selalu berpatokan pada lingkungan yang kita tekankan. Kebetulan sekali berkat idenya di masyarakat adat, kita telah berhasil membentuk berbagai organisasi non kepemerintahan di keperbekalan desa pelihatan, desa dinas yang banyak membantu ke desa adat. Yang disampaikan oleh oleh pendesa tadi, salah satu contohnya adalah lingkungan. Kita membentuk namanya PEGO, merupakan singkatan dari pelihatan ngogo. Nah, PEGO ini khusus bergerak di bidang lingkungan. Jadi berbagai kegiatan sudah kita laksanakan, semuanya bersumber dari hasil rapat. Salah satunya adalah penatakan telajakan yang disampaikan tadi, kita sudah lakukan. Ini sudah banyak yang berhasil di desa pelihatan. Jadi dengan tertatanya telajakan yang ada, saya selaku desa dinas hanya mengelontorkan dana dari APBDes untuk menata telajakannya. Sekarang apa yang terjadi, secara masyarakat yang notabene-nya milik desa adat, telajakannya milik desa adat, itu sudah terbangun berbagai akomodasi di belakang telajakan itu, sehingga banyak wisatawan yang sudah datang. Masyarakat membuat homestay, ada laundry, ada penyewaan motor dan sebagainya. Dari sisi ekonominya sudah mulai bangkit di salah satu sisi. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak kegiatan PEGO yang sudah kita jalankan. Sekarang adalah dalam sisi lingkungannya adalah selain telajakan tadi, sekarang adalah kita sedang menata das, daerah aliran sungai. Jadi kegiatan PEGO ini bukan main, saya kira. Jadi kita banyak mendapatkan inspirasi dari anak-anak muda PEGO. Salah satu yang sedang kita kembangkan sekarang adalah gerakan 1000 biopori di tahun 2019, dan sekarang kita sedang melaksanakan kegiatan 1 juta biopori. Ini pun merupakan hasil sinergitas dari desa adat. Kenapa? Karena untuk membuat si biopori di kayangan yang demikian suci dan sebagainya, perlu kita memerlukan izin dari jero desa, karena kita akan membuat lubang di pura dan sebagainya, mungkin dari sisi adatnya yang memang demikian kuat di sini. Namun masyarakat kami menerima lewat jero desa, sehingga gerakan biopori niki bisa berjalan dengan baik. Jadi di pura, di sekolah, di rumah-rumah pribadi, di lingkungan lainnya, gerakan biopori sedang berjalan. Dukungan dalam pelaksanaan pembangunan desa juga datang dari berbagai pihak, termasuk Puri Agung Pelihatan. Seperti yang disampaikan Penglingsir Puri Agung Pelihatan Cokorde Gede Putra Nindya, keberadaan Puri berkaitan erat dengan masyarakat, menjadi dasar kekuatan adat dan budaya yang masih lestari saat ini. Hal ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Semua elemen masyarakat, prajuru adat maupun dinas serta pihak Puri bersama-sama sadar akan pentingnya konsep ngayah dalam mewujudkan tatanan kehidupan baru. Bali yang kawista, Bali kang tata titi tentram Kertaraharja, Gemah Ripah Lojinawi. Puri Agung Pelihatan ini dibangun sejak tahun 1769 dan sudah sekarang ada pada generasi yang ke-10. Hubungan antara Puri dan masyarakat itu menyatu, karena Puri itu sebagai pusat pembina daripada seni budaya ini, dan tidak lepas dari itu. Dari manusia dari lahir sampai meninggal itu diupacarai seutuhnya sesuai dengan resto yang ada di Puri. Nah, kembali hubungan antara Puri dan masyarakat adat, khususnya desa adat Pelihatan, ini sangat dekat dan harmonis. Sangat dekat sekali. Nah, karena dukung seperti itu, akhirnya untuk mengembangkan, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nah pengembangan apa saja, kita justru membuka diri. Dan tentu harapan kita Puri, masyarakat lingkungan di sini, hubungan adat, dinas itu saling tunjang untuk kedepannya demi pembangunan masyarakat desa Pelihatan. Harapan Desa Adat Pelihatan sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat secara politik dan berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan.
bisa terrealisasi terutama dalam penguatan ekonomi desa adat, khususnya memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pengelola Pupda serta pendanaan untuk pengembangan Pupda. Pelihatan Iketut Sandi sangat menjunjung tinggi sinergitas dalam melaksanakan berbagai program.